gaji gede. Tempat katanya enak, basecamp. Terus ada bonus-bonusnya lagi. YouTuber lagi pasti kan kalau ads subscriber naik pasti AdSense-nya juga naik. Gaji lu naik dong. Suruh pokoknya jam 8. Jam 8. Jam 4 tuh harus upload. 4 pagi. Lu punya privilege, punya modal gitu. Sayang kalau sendiri nggak bisa memanfaatkan kan. Ya. Jadi gitu. Iya, kan banyak. Nah lah, lu kaliin aja 7 juta kali berapa tuh? 24. Berarti udah ya, intinya deal ya? Udah deal nih. Ngefotoin ya? Iya, siap deal. Siap. Teman-teman, Uci sudah di ngefotoin ya? Gue kenalin dulu dong. Iya. Halo Creative People. Lu ngereson aja yang gue. Halo Creative People, selamat datang di Creative Talk. Balik lagi sama gue, Afif Marcelino, dan di sini kita udah kedatangan tamu. Perkenalan dong. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dava Lela Babila. Gue seorang kuli visual, udah itu aja. Asik. Kuli visual. Oke. Yoi. Creative People, nama panggilannya si Dava ini yaitu di SMA biasanya Ucuy. Nah, kita tuh emang kita SMA ya? kita tuh SMA bro. Oh iya. Nah, jadi Creative People, kita tuh dulunya satu SMA. Terus dikarenakan setelah selesai SMA kita pisah. Ya memang begitu ya. Emang masing-masing ya? Masing-masing. Oke, kenalin dulu cuy. Kenapa lu bisa tertarik sama dunia videografi atau dunia visual, kreatif visual? Oke. Sebenarnya awal tuh gue lebih suka ke fotografi. Oh ya, fotografi. Fotografi. Jadi pas sebelum masuk SMA tuh kan dulu masih sering-seringnya kayak street fotografi gitu, urban-urbanan. Betul. Kayak lu foto terus pakai topeng anonimus gitu. Benar, kan. benar. Terus nyari gedung-gedung mati. Nah, kayak gitu. Benar. Terus akhirnya Tunggu. Tapi kenapa lu nggak masuk ke organisasi di sekolah? Sinematografi? Kenapa lu nggak masuk? Kan masuk saya, cuman kan emang nggak begitu ini ya. Enggak. Kalau freelance. Kameramen emang masuk ya? Freelance. Kan ikut gua moto BTS. BTS terus acara apa nih? PMI. Iya, tuh gua sama dia. Gua sama dia. Lu yang nggak ada. Gua sama siapa? Sama Arda. Gue yang ada ya? Iya. Terus gue siapa anjing? Di organisasi gue siapa? Lu nggak ikut. Gak berjasa. Iya. Oh iya sih. Kamera lu berjasa. Iya, kameranya aja yang berjasa ya. Lemon dari dulu, Iya. aset gue emang berjasa, orangnya mah kagak. Nah cuy, lanjut lagi. lanjut. Sama sobat nih gue. Nih. Apa namanya? Kan tadi lu terjun ke dunia videografi atau fotografi itu kan SMA. Berarti awal tuh fotografi dulu tuh. Iya, lu tertarik sama fotografi. Awal fotografi, terus di SMA baru tuh mulai ngedit video lah awalnya. Belum belajar kayak ngerekam, cuman tau lah bisa ngerekam video gitu. Cuman waktu itu malah justru langsung ngedit. Gue inget banget waktu itu zamannya 3D stereoskopik. Tahu. Creamy Panda. Nah, itu yang jadi acuan akhirnya gue belajar ngedit karena anjing keren banget nih gimana caranya. Nah, cuman nggak langsung ini, waktu itu masih pakai Viva Video deh kalau nggak salah, KineMaster gue lupa. Oh di HP? Di HP. Oh, berarti awal masuk ke SMA dunia fotografi lu tekunin tuh maksudnya lebih ke telusurin ke dunia street fotografi gitu kan. Gitu. Nah terus kelas 11-nya mulai ke video. Iya, mulai ke video. Oh, waktu mulai itu kan ngedit-ngedit ya. Nah, waktu itu kan dari sekolah tuh ada tuh yang acara PMI ya. Nah, itu sama Gading juga kan. Cuman yang ngedit waktu itu Gading. Justru gue waktu itu emang maksudnya belum bisa banget ngedit. Ya belum bisa lah. Waktu itu Gading yang ngedit tuh pakai Vegas ya. Pakai Vegas. Sama, gue juga diajarin dia. Cuman lu tahu. Kenapa tuh? Ilmu gak pernah masuk.
Gitu. Iya. Oh, dari Vegas tuh. Tapi lu belajar sama dia tuh, sama si Gading atau ada sosok lain yang bisa jadi Iya. guru buat lu? Ini sih semua full otodidak, maksudnya belajar dari banyak orang juga, entah dari YouTube atau kan dari Gading juga kan kadang nanya-nanya juga kan pas di sono. Oh, ini gue juga baru tahu kayak ada aplikasi yang emang edit buat di PC kan, Sony Vegas kayak gitu. Akhirnya yaudah masuk komunitas juga, Facebook grup kayak fanbase gitu, kayak video editor kayak gitu-gitu. Karena ya udah belajar dari situ-situ, YouTube. Nih, sampai sekarang masih ada tuh grupnya. Kayaknya udah nggak ada deh kayak di grupnya. Cuman Tapi grup JKT masih ada. Apa namanya? Sebutan fans JKT? Wota Wota. Masih Wota cuy. udah nggak ada. Gua admin gua waktu itu. Admin? Iya. Maksudnya di SD anjing di Facebook. Aduh, ada lah pokoknya. Oke. Nggak ada. Itu video tuh dari kelas 11 tuh mulai belajar terus masuk ke grup gitu ya. Nah, kelas 12 Kelas 12. pengalaman lu tuh gimana sampai dunia videografi ini? Tapi gue inget banget project pertama gue ngedit video yang benar-benar dapat duit, Pip. Ngeditin video kakak kelas, video geografi waktu itu. Anjir. Oke. Iya, video geografi waktu itu ya SMA kelas 11 lumayan banget ya, dikasih waktu itu kalau nggak salah 400.000. Anjir, gede, Cok. Iya, kelas Gede 11 dong. anjing. Gue ingat banget sumpah waktu itu. Itu ya kalau dibilang sekarang ya maksudnya ya editannya juga yang enggak bagus-bagus banget gitu. Itu pakai HP tuh? Enggak, Oh, itu udah pakai Vegas. Nah, udah pakai Vegas waktu itu. Oh. Itu juga ngeditnya juga bukan pakai laptop gua. Gue juga nggak ada laptop sih, pakai laptop. Ada kakak kelas waktu itu. Oh. Begadang waktu itu, gue inget banget begadang. Terus ya udah nyelesain tugas geografi dia. Ya udah. Tunggu. Tapi kakak kelasnya itu bisa nawarin lu kayak gitu? Tahu dong, berarti lu emang udah sering buat video atau lu nawarin atau Kagak. Jadi sebenarnya dia sekedar tahu aja gue bisa ngedit gitu. Terus kayak awalnya kan emang suruh bantuin ngevideoin doang, kayak ikut tuh jadi dari pagi kalau nggak salah, dari pagi terus kita kayak kan keliling-keliling lah nyari footage segala macem. Kayak gitu. Era ya udah lu bisa ngedit kan. Nah, gue juga kan kayak rada ragu-ragu ya, maksudnya belum pernah bener-bener ngeditin orang lain gitu kan. Kemarin kayak ya udah sekedar belajar, emang ya buat diri gue sendiri gitu kan bahan-bahannya. Akhirnya ya udah beraniin aja. Anjir, itu gede loh 400.000 terus lu kayak belum punya basicnya terus langsung anjir. Ya sih, itu tantangan sih, challenge sih. Iya benar. Harus Gitu. diambil. Iya sih, benar. Kalau nggak, lu nggak berkembang sih menurut gua kalau nggak diambil. Karena itu challenge. Benar sih. Terus pas udah project keduanya apa? Setelah project pertama itu? Project keduanya ya udah paling ini sih, mulai kan kita pokoknya itu naik kelas 12 lah intinya. Yeah. Naik kelas 12 kan kita juga akhirnya banyak tugas geografi juga tuh. Ya, benar. Bu Fitri. Open lu joki tuh. Iya. Mantap. Waktu itu ya udah tuh, ya itu mah kan kayak emang ya udah sih kelasnya aja dikasih makanan juga ya udah ambil aja lah, kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting buat belajar juga, kayak jam terbang lah istilahnya gitu. Banyak nggak yang open yang joki ke lu, banyak nggak? Lumayan ada lah pokoknya. Ada Untuk Bu Fitri ini ini ada joki ternyata ya selama ini ya. Maaf ya Bu. Pas lulus tuh gue inget banget, kalau nggak salah tuh seminggu setelah kita habis wisuda, gue tuh langsung gawe di Bukan IO dulu tuh. IO berjalan kayak Sambil gawe. Sambil gawe. Gua awal gawe. Justru itu gawe pertama gua jadi desain. Desain waktu itu tuh cuman bisa ngemasking doang, nggak yang kayak udah tahu semua toolsnya gitu, baru bisa ngemasking doang. Akhirnya ya udah Lu belajar di YouTube tuh?
belajar di lewat temen gue juga, lewat YouTube juga. Lewat temen gue juga. Tapi lebih persenannya lebih banyak ke YouTube. YouTube. Otodidak Karena sekali. kan lebih lebih enak belajar tuh sambil dipraktekin. Benar. Ya. Lebih gampang. Nah, terus itu gawe di mana tuh? Tadi desain kan? Ambil desain. Gawe Di e-commerce. e-commerce. Gila, itu portofolionya gimana tiba-tiba bisa gawe di e-commerce? Sumpah. Ordal apa gimana? Kagak sih. Kagak. Oke, siap. Gimana tuh? Nah, ini sih apa namanya? Gue mau ngasih info aja buat temen-temen yang udah memulai di industri kreatif ya. Menurut gue portofolio tuh penting banget anjir. Sumpah. Gue tuh nyesel. Jadi karya ya walaupun gak banyak karyanya, cuman jadi nyesel ketika itu tuh nggak ada semua, kayak file-filenya nggak tahu di mana lah. Pokoknya kayak ya udah kan kececer lah gitu. Akhirnya kan pas lo mau ngelamar kerja segala macem, akhirnya kan kebingungan gitu ya. Nih gimana nih mau nunjukin karya gue sedangkan emang disuruh bikin portofolionya. Iya. Akhirnya ya udah, untungnya itu tuh waktu itu kalau nggak salah nggak harus dipintain portofolio gitu, kalau nggak salah deh. Emang dia nyari yang fresh graduate juga. Itu tuh dapat gaji gede tuh. Awal itu seneng banget gaji, bener-bener gajian lah gitu istilahnya. Nah terus di situ katanya lu sambil nyambi event organizer. Iya, kecil-kecilan. Terus setelah kan itu sambil gawe ya? Sambil gawe. Nah, itu proyek gawe 6 bulan selesai. Ngapain tuh habis itu? Sebenarnya gue nggak nyampe 6 bulan gawe. Oh, nggak nyampe 6 bulan? Kagak, cuman 3 bulan doang. Karena di DO apa gimana? Kagak. Karena emang capek. Ya masih mikirnya kayak dari jam berapa sampai jam berapa sih kerjanya? Kerjanya mah onsite, datang langsung. Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5, cuman kan ke daerah Kebon Jeruk gitu. Oke. PP tuh? PP Cisau? Lumayan. Nah, gua akhirnya keluar tuh gara-gara waktu itu ke daerah sono tuh macetnya parah, minta ampun. Tapi gaji fresh graduate bukan graduate dong, graduate ya? SMA berapa tuh lu bisa dapet uangnya? Waktu itu tuh gua UMR kah atau 3,2 gede ya buat lulusan SMA ya? Iya lumayan. Waktu itu karena gue juga kan nggak tahu ya, kayak oh yaudah anjir gede banget ini mah anjing, kayak yang sebelumnya cuman kayak per inian dapat berapa ratus ribu, terus akhirnya per bulan ya udah akhirnya dapat segitu kan. Seneng lah. Nah itu 3,2 itu kan per bulan kan ya? Per bulan. Berarti nyampe 3 bulan tuh kenapa tuh? Lu keluar atau ya udah izin pamit karena ada kerjaan lain, atau ya keluar, gua nyari kerjaan lain yang lebih dekat lah, sebenarnya enak tempat gawenya, serius enak. Kayak nyantai gitu, cuman itu doang kayak mikirnya aduh, karena emang gue males ya kayaknya. Akhirnya ya udahlah gue ini aja nyari yang lebih deket. Soalnya parah anjir, macetnya tuh ke daerah Kebon Jeruk udah sore, apalagi pagi tuh kan. Pagi waktu itu tuh kan kayak anak sekolah juga pada berangkat sekolah, yang kerja kan. Gue kan nyampe yang di jalan juga pernah ngantuk-ngantukan kan, kayak anjing enak banget. Gimana sih lu bawa motor ngantuk anjing? Gimana? Tapi tidur pernah sambil bawa? Pernah. Pernah. Aneh. Iya. Serius lu? Pernah, serius demi Lu Allah. gak pernah, Beb? Gak pernah lah. Pernah bawa motor. Oke. Gak pernah, gua kalau mobil iya. Iya, mobil juga iya gua. Mobil iya, kalau motor gak pernah gua. Motor kayak set anjing, kaget gimana sih? Oh, pernah tuh. Itu. Setelah keluar tuh, cabut, itu berarti kan lu udah ngambil kerjaan lain atau ya sambil nyari? Pas masih gawe di sono, gue sambil nyari-nyari. Oke, ya. Sambil nyari-nyari, akhirnya ya udah tuh gue interview waktu itu tuh pas masih kerja. Gue izin waktu itu, nggak masuk. Kenapa mati dah itu? Biasa nggak dicas. Nakal aja. Akhirnya pakai dummy itu.
Sampai mana tuh? Interview. segala macem. Ya udah selesai. Udah balik. Karena lu itu perusahaan apaan? Ini studio foto. Oh, studio foto. Oh, gue tahu tuh. Lu pernah tuh kayaknya di studio foto tuh. Iya. Yang pas zaman-zamannya kayak lu sering storyin mungkin selebgram apa artis gitu. Iya. Kan? Iya. Terus sebagai Ini buset di situ lumayan banyak kerjaan gua. Jadi tuh awalnya emang apa namanya? nah, ngelamarnya sebagai apa? Awalnya tuh ini cuman apa namanya? Staff kayak buat foto doang. Oh. Nah, pas masuk kan emang pas di awal tuh dijelasin dia tuh baru ngebentuk ini studio gitu. Karena ya udah di situ gue juga suruh jadi admin juga gitu. Admin ya beberes lah namanya ini. Udah sih itu admin sama ngedit buat desain feeds juga. Sebenarnya nggak banyak sih feeds, cuman kayak buat press list gitu-gitu doang. Berarti abis setelah interview, apakah lu langsung dinyatakan diterima atau nunggu beberapa hari lagi? Gua nyampe rumah langsung di-chat. Anjir. Di-chat besoknya suruh datang langsung ke kantornya. Kontrak langsung kerja. Berapa lama? Kalau itu setahun. Setahun. Langsung setahun. Nggak keluar. Keluar. Kontraknya setahun. Hobi lompat. Iya, hobi lompat saya. Nah, itu 3 bulan apa 6 bulan ya? Kayaknya nggak nyampe. gaji berapa gaji di situ? Nah, kalau di situ emang lebih kecil. Berapa? 2,8 kalau nggak salah. 2,8. Itu gue juga jadi admin. Jadi setiap hari tuh harus nge-DM 50 orang buat kayak nawarin gitu. 6 bulan tuh gawe itu di situ. 6 bulan apa 3 bulan. Nah, itu juga gue sambil nge-grab anjing waktu itu. Sama nge-grab lu? Jadi awalnya gue ini sih kan ngelihat temen gue asik nge-grab nih, katanya duitnya kenceng. Akhirnya gue minjem akun bokap gue aja kan. Gue minjem akun bokap gue, balik gawe tuh narik tuh. Nah, tunggu, itu gawenya jam berapa sampai jam berapa? Gawe di situ tuh jam 8 sampai jam 6. 6 kalau nggak salah, iya jam 6. Sama lah kayak awal tuh. Nah, terus habis gak pulang gawe, nge-grab langsung. Nge-grab gua, nge-grab buset itu lumayan anjing kata gua seharinya. Berapa tuh? Sehari bisa 400, 4,5 nyampe 6,5 lah. Nge-grab dong. Hah? Nge-grab dong. Iya kata gua anjing nih gede banget kata gua nih. Kalau gini gimana kalau gua seharian narik dari pagi kan? Itu segitu kayak dari sore dari sore ke paling nyampe jam 12 biasanya kayak gitu. Terus nge-grab tuh selama sampai kapan? Nah akhirnya itu akhirnya gue cabut gara-gara gue mikir pendek. Udahlah gue nge-grab aja nih duitnya lebih banyak. Oke. Salah Terus? tuh nggak boleh tuh kayak gitu. Nggak boleh ya kreatif people. Sebenarnya boleh aja sih. Nggak apa, masing-masing aja ini mah. Iya, tergantung pengalaman masing-masing lah, pengennya gimana. Soalnya gini, Pip. Jadi waktu itu gue kan mikir kayak yaudah gue nge-grab aja. Nah pas nggak lama, nah jadi kan gue nge-grab, terus gue tiba-tiba ini nih diinfoin sama temen gue si Ogel. Oh, tahu gue. Terus ada loker di YouTuber. Nah, terus dari dia ngirimin. Itu posisinya gue yang kayak masih lagi nge-grab aja hari-hari gitu. Tapi udah keluar dari gawean. Udah keluar. Salah. Udah sebulan keluar deh kalau nggak salah. Oke. Terus Akhirnya dia kirimin. Ya udah gue jajal ngelamar tuh. Nah itu tuh udah nyantumin portofolio tuh segala macem. Nyantumin. Enggak, kayaknya seminggu kemudian baru di chat suruh datang ke base campnya ada di Pamulang gitu. Karena yaudah di sono ngobrol. Hari itu juga langsung keterima. gokil. Sebagai video editor. Oke. YouTuber siapa tuh, Pak? Tahu gak? Sekarang udah bunting itu dia. Udah lahiran. Udah lahiran ya? Udah lama. Gue udah lama gak lihat dia. Udah. Kenal lu. Nah, Gue sering nonton vlognya. serius? Dulu. Waktu lu gawe di situ gue jadi pengen nonton. Halo, bro. Ini kan ada ucinya kan? Anjing.
ini nah untungnya Pip, waktu itu pas gue keterima kalau nggak salah tuh 2 minggu 2 minggu pokoknya sebulan kemudian tuh COVID. Anjir kata gue untung banget ya, maksudnya gue udah gawe lagi gitu, nggak nge-grab kan bingung ya, maksudnya waktu itu pas COVID kan Grab bener-bener apa turun pendapatannya juga segala macam, untungnya banget tuh, makanya apa namanya ya alhamdulillah lah gitu. Ogel tuh yang ngasih locker tuh, Kasih persenan ke Ogel. kagak lagi. Gel. Oh kayaknya enggak ada. Sorry Gel. Nah, terus kan gawe tuh di YouTube ya? Di YouTuber. Nah, gaji berapa gaji? Langsung dikasih tau nggak pas interview atau pas diterimanya? Kagak, belum. Jadi tuh keterima. Jadi sebenarnya keterima besok tuh gue udah suruh ngedit. Jadi kayaknya dia pengen ngelihat apa editan gue gitu. Ya udah tuh gue suruh pokoknya jam 8. Jam 8. Jam 4 tuh harus upload. 4 pagi? Enggak, 4 sore. Oh, jam 8 pagi nih maksudnya? Gue dari jam 8, 4 sore harus sudah upload. Nah, ya udah tuh era ngedit segala macem. Era untungnya selesai kan. Jam 4 udah bisa upload tuh. Nah, baru tuh dari situ di briefing kayak apa namanya? Wah, gokil, cepet ngeditnya gitu. Era ya udah tuh dia ngomongin gaji baru di situ segala macem. Berapa gaji dulu sih? Sebutin aja nggak? Sebut lah, nggak apa-apa biar creative people pada tahu nih kalau kerja di YouTuber berapa, terus kayak gimana ngelamarnya gitu-gitu lah, pengalaman lu. Di sana sih sekitar gua sekitar 7. 7? Iya. 7? Gede. Itu Gede. kan katanya kalau misalnya ini udah bonus lagi ya? Kalau di sana tuh enaknya gini sih, kalau itu kan di luar apa ya, maksudnya ya udah gaji pokok aja, kecuali kayak kalau misalkan edit video endorse mau di IG atau YouTube biasanya dikasih lagi tuh sama dia. Cuman ya lumayan sih kayak video semenit 2 menit gitu ya, 5 menit lah paling gope dikasih, ada aja. Itu subscriber udah gede tuh dia waktu lu masuk. Kalau nggak salah pas gue masuk tuh udah 1.300.000 kalau nggak salah. Udah 1.300.000. Udah 1 juta, sekitar segituan lah. Nah gue ngerasain pas dia nyampe 2 juta, gue pokoknya di situ nyampe. Udah followers 2 juta dah kalau nggak salah, udah naik. Nah terus itu kontrak tuh. Di sana tuh nggak kontrak kok. Sistemnya apa? Freelance dong? Enggak, kayak gue juga kalau misalnya ada perjanjian apa-apa deh di sana. Kerja aja. Oh. Ada. Ada dong. Ada. Terus? Ada, cuman kayaknya di situ nggak ada yang ngomongin soal kontrak berapa lama segala macem. Soalnya gue ingat banget gue tanda tangan kalau nggak salah deh. Ya kayak gitu. Terus berapa lama lo di sana? Kayaknya hampir 2 tahun ya, setahun setengah. Pas Covid tuh, 2 tahun tuh. Iya, hampir 2 tahun. Covid kan 2 tahunan loh. Awal Covid sampai akhir Covid lah. Gitu. Iya. Oke. Terus cabut tuh, habis tuh 2 tahun. Cabut. Kenapa tuh cabut? Kan gaji gede. Tempat katanya enak, base camp. Terus ada bonus-bonusnya lagi. YouTuber lagi pasti kan kalau ads subscriber naik pasti AdSense-nya juga naik. Iya. Gaji lu naik dong harusnya. Sebenarnya karena ini sih dari jam kerja gitu. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya kan. Di sana kan kayak harus full di sana gitu. Maksudnya nggak bisa yang sebenarnya bisa aja pulang pergi. Dia juga ngomong kayak ada jam kerjanya di sana tuh jam 8 nyampe jam 5 kalau nggak salah, nyampe jam 5. Ya udah lu selesai jam 5 mau balik juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman gue tuh kadang nggak enaknya kayak di satu hari ini bener-bener nggak ada editan. Soalnya emang di sana tuh tim kreatornya nggak ada, kayak ya udah ide konten tuh dari si YouTuber ini.
Jadi ya udah, kalau kadang juga ya mut-mutan sih biasanya gitu, dia ayo bikin video, ya udah bikin. Gue pernah kayaknya hampir nyampe seminggu nggak ngedit anjir, serius. Terus kalau lu nggak ngedit gitu nggak digaji? Digaji tetap. Nah itu dia, akhirnya gue kan nggak enak, kayak kalau gue balik gue nggak enak. Akhirnya kan mau nggak mau yaudahlah gue standby aja gitu kan. Kadang juga kadang pas gue mau balik ada aja nih nggak jadi kan, ayo mau bikin video, oh ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu sih, makanya ada nggak dari waktu lah ini belum konsisten ya waktu itu. Belum konsisten. Sama karena emang ada tanggungan lain lah gitu, akhirnya nyari yang emang bener-bener jam kerja pasti gitu. Kayak gitu sih. Padahal secara gaji di sana paling oke dari Iya, sebelumnya tuh. Iya, lumayan banget di sana. Terus habis itu pindah kemana lagi lo? Ke interior. Desain interior? Enggak jadi desain interiornya sih. Lebih ke apa tuh? Lebih ke tim desain sosmed. Oh. Cuman emang kalau yang kayak basic cuman kayak lo kan bisa yang gue tahu ya di perusahaan interior yang waktu itu kemarin gue kerja, dia tuh biasanya biasanya survei rumah nih, ngukur segala macem, kan udah ada tuh list ukurannya apa yang mau dibangun, misal kitchen set ukuran berapa segala macem. Nah gue tuh biasanya ngebantuin buat mock up, cuman kayak list ukurannya kayak garis-garisnya, kan biasanya kalau di perumahan ada tuh kayak ukuran rumah terus kayak garis-garis lainnya gitu, biasanya gue buatin gituannya doang. Nah itu tuh biasanya di luar gaji tuh biasa dikasih lagi tambahan sama bos gue kayak gitu. Iya, lumayan sih. Itu berapa lama lo? Di sono berarti 5 bulanan kalau nggak salah. 5 bulanan. Itu tapi dapat kerjaan itu dapat dari temen atau ya lu sambil nyari waktu kalau interior? Iya, waktu di YouTube. Oh, kalau di YouTube tuh enggak, kan lu tadi gue bilang gue keasikan ngojek, udah mikirnya gue ngojek aja nyantai aja. Bukan, maksud gue yang pas di YouTube itu kan lu cabut tuh setelah 2 tahun tuh. Oh. Nah, lu nyari pekerjaan yang desain ini dapat dari teman atau emang sambil lu nyari waktu itu? Nyari. Sambil nyari. Nyari waktu itu nyari. Dapat cabut. Enggak, justru gue udah cabut. Gue kalau nggak salah nganggur sebulan kalau nggak salah. Grab lagi? Enggak, udah nggak ngapa-ngapain anjing. Yalah, lu kaliin aja 7 juta kali berapa tuh? 24. Buset, udah megang berapa sih? Ya, adalah pokoknya buat pegangan kayak gitu. Lu beli mobil di situ ya? Nah, gua pernah denger lu beli mobil tuh. Kata siapa? Kata Bintang ya? Enggak, kata anak-anak lah. Kata anak-anak lu beli mobil tuh, bener emang? Ya, ada. Itu pas tahun keberapa? Tahun kedua di YouTuber? Kayaknya pas habis dari studio. Iya, pas baru mau masuk ke mau masuk ke ini, ke YouTube. Oh, karena gajinya oke. Itu cash apa gimana waktu itu lu beli mobil? Kagak nyicil. Nyicil? Iya. Ya nggak apa-apa juga nyicil, Iya. nggak ada masalah bagi creative people juga yang pengen nyari freelance atau kerjaan kayak gini terus pengen punya aset sesuatu ya nggak apa-apa juga buat nyicil mah. Nggak ada masalah, yang penting konsisten. Ya betul itu. Berarti menurut lu oke dong waktu kerja di situ harusnya. Kenapa lu cabut sih? Maksudnya sayang banget dong cuy. Iya, itu dia. Sebenarnya buat teman-teman yang mau kerja sama YouTuber gitu kayak pasti siap-siap dari waktu kerja aja sih, pasti banyak yang dikorbanin dari waktu gitu. Soalnya pasti bakal full time di sana gitu. Apalagi kalau emang ada ada base campnya gitu, apalagi bisa nginep kan, udah makin inian aja. Apalagi kan kayak dari jarak rumah ke kantor jauh gitu, atau bisa nginep kan. Nginep. Ya secara fasilitas enak lah maksudnya. Enak banget sumpah. Nyampe waktu itu tuh di sana kayak kan awalnya emang nyatu tuh kayak kantor terus tidur juga di situ. Era kan dia nambah tim, era ya udah tuh dia kantor buat kantor terus kayak disewain kontrakan buat anak-anak pada tidur.
Udah dipisahin aja, jangan ini digabung. Udah. Karena ya udah gua cabut. Itu ke interior. Tapi setelah lu cabut terus ke desain gaji beda dong sama YouTuber. Jauh di bawah, jauh di atas? Di bawah. Jauh di bawah. Ada penyesalan nggak? Enggak sih. Ya udah. Kayak ya udahlah, biarin aja. Tapi waktu di desain itu lu sempat ditanyain untuk sama YouTuber balik lagi lah gitu. Oh ya? Sumpah nyampe nih. Jadi kan jadi pas gua ke interior tuh emang belum apa? Ya 2 bulan di interior gue belum dicat-catin gitu. Cuman emang kayak pas gue udah justru pas gue udah cabut dari interior, gue gabung ke Ya udahlah yang itu. Oh ya, oke. Yang itu guys, punya plan. Gue gabung yang ke itu. Apa namanya? Waktu itu tuh kan emang gimana ya? Aduh anjing gue gak ada duit lagi kata gue, gimana nih. Nah si YouTuber ini emang ngechatin nyokap bokap gue kayak udah balik lagi aja gini segala macam. Gue suruh balik lagi, cuma nyampe ngechat ke apa bokap. Lu sampai detik ini ditawarin lagi gak? Kagak. Jadi gue tuh apa ya, gue sebenarnya ngerasa bersalah juga sih, gue nggak enak apa. Gue tuh nyampe kan gue udah sempat ngeditin beberapa video seminggu kalau nggak salah. Seminggu gue ngeditin, akhirnya gue ditawarin kontrak. Ditawarin kontrak, gue tanda tangan lah karena emang mikirnya aduh yaudahlah nggak apa-apa, gue ngebaca tuh kontrak. Jadi tuh kontraknya tuh kalau nggak salah 6 bulan deh, 6 bulan. Ditawarin kontrak tuh yang sama YouTuber nih, karena yaudahlah nggak apa-apa, lumayan nih gue bisa apa bulanan ada lagi kata gue. Udah gue tanda tangan segala macem. Udah tuh gue kalau nggak salah gue 2 minggu ngeditin deh di sana. 2 minggu ngeditin di sana. Waktu itu yang di sini kan mau berangkat tuh. Oke. Ya. Gue salah sih, gue nggak cerita ke yang di sini kayak apa namanya, gue ke YouTuber lagi gitu segala macem. Karena salahnya gue cabutnya yang nggak baik-baik lah gitu, kayak apa maksain juga gitu kan, maksain itu. Ternyata di kontrak tuh ada kalau lu cabut lu harus denda 2 bulan gaji. Kena lu denda? Kena gua. Cuman akhirnya gua minta keringanan waktu itu. Gua minta dicicil kayak gitu. Ya, mungkin ada penyesalan gak sih di waktu di YouTuber itu? Ya ada lah pasti. Maksudnya buat temen-temen ini sih, setiap apa kerjaan gitu, maksudnya baca baik-baik lagi, jangan asal gerasa gerusuk buat kayak biar lu cepet dapat duit segala macem. Penting tuh knowledge tentang itu tuh. Baca perjanjian segala macem biar nggak ngerugiin lah. Ya. Gitu. Soalnya di perjanjian itu kan harus sama-sama ini kan, sama-sama untung, sama-sama rugi fair. gitu. Salah. Harus sama-sama untung. Iya. Ya kan. Iya. Nah, terus udah tuh lanjut ke proyek-proyek selanjutnya. Iya. Sudah ke gawe-gawe selanjutnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus tetap masih freelance nggak lo? Masih nge-play juga? Nge-play ya, cuman nyarinya yang bisa freelance. WFH. Oh, lebih ke WFH. WFA. Work from anywhere. Anywhere. Benar, anywhere. Ya. Oke. Nyarinya yang kayak gitu. Biar enak nyesuaiin. Yang penting bisa ngatur waktu sih, itu dong. Tapi lu sebagai editor ini ada nggak sih apa ya, lebih ke ada nggak motivator tentang editor yang lu kenal atau yang lu tahu dari luar negeri yang itu menjadi apa ya, tolak ukur lu harus kayak gini nih, gue harus bisa kayak gini nih. Role model. Iya. Kiblat gue ke ini sih waktu Mekah kan kiblat. Iya betul sih, sholat. Gue tahu kayak yang tempat lain gitu kan. Kiblat. Nah, kemana? Ke ini Dar Jeder. Ada dia. Ada. Siapa? Sekarang Chandra Leo kan sempat? iya, sebelumnya di Chandra, cuman sekarang nggak tahu deh. Sama Bania sama si apa?
Anjas Maridita. Donet. Oh, Donet ya. Iya. Enggak tahu ya lo. Gua nggak tahu. Ya. Oh, kira lu masih Sama kirim pesan. sekarang lagi demen ngeliatin si ini Joni S. Joni. Bukan, salah. Adalah dia keren pokoknya. Mantep lah. Pokoknya gue harus kayak gitu tuh. Ya Mozart ya. Sama gue terinspirasi dari lu. Kenapa gua, Bos? Apa nih yang terinspirasi dari gua, Bos? Oh, keren. Gua nggak ada yang keren nih, cowok. Keren. Project pengalaman jauhan lu. Iya, lu kan viral di TikTok. Gak jelas. Kontennya gak jelas. Yang penting kan viral. Viral. Lumayan. Insyaallah endorsement ya. Amin. Gitu. Ya, Ntar di bio langsung cantumin ya. CP Iya, ke CP. boleh. Hanan Gading gitu. Boleh. Atur aja siapa deh. Manager. Yang penting jadi gue juga sempet gini, Creative People, sempat di apa ya, sempat ngedown juga, sempat punya IO juga kan, ngedown juga, terus bingung juga mau ngapain ya, maksudnya keahlian gue lebih kemana ya, mau fokus kemana ya. Sempet nih kita ngobrol-ngobrol, waktu itu ya jam 4 ya, sampai jam Iya, 4 ya, jam jam 4 4 pagi, ngobrol-ngobrol, terus ya dinasehatin lah sama si Ucu ini, kayak ayolah Pip, lu nge-branding diri lu sendiri lah, lu punya privilege, punya Iya. modal gitu, sayang kalau lu sendiri nggak bisa ini, Nggak bisa memanfaatkan kan. ya jadi Harus gitu. Warisan. Iya, kan banyak. Nah udah tuh, makanya dari situ semangat gue buat nge-TikTok lagi, konten lagi. Iyalah, harus kayak gitu. Iya. Yang tahu. Iya sih. Gue- Tapi pengalaman lu sebagai editor ini apakah sudah cukup apa ya? Udah cukup banyak atau emang ya terus harus berkembang sih sebagai editor tuh? Harus berkembang sih. Banyak. Ternyata kan gue merasa pas udah adanya TikTok malah justru kan makin banyak orang-orang ternyata yang lebih gila gitu, lebih jago lah. Kan dulu ya gue ngerasanya kayak yaudah segini aja cukup nih kayaknya, kayak akhirnya kan ngeliat di TikTok banyak banget konten kreator yang editannya keren-keren, ya udah jadikan akhirnya malu, cuman kan ya tetap buat acuan belajar, kayak anjing gue harus Yeah. bisa lebih jago kayak gitu. Ya, yang penting intinya mau belajar ya kalau Mau editor. belajar ya. Sama ini sih, jangan jangan cepet puas juga. Maksudnya kalau bisa sih tekunin sama satu keahlian aja gitu. Jangan pindah-pindah. Soalnya menurut gue gimana ya, kayak justru takutnya malah nggak ada keahlian yang benar-benar jadi kayak gitu. Wow. Ya. Tapi kalau memang ada kesempatan balik lagi ke YouTuber yang mungkin itu lebih nyaman buat dari segi ekonomi, dari segi fisik semuanya itu, apa kalau mau balik lagi? Mau. Gue pengen ngeditin videonya siapa? Yudis Ardana. Iya. Yudis Ardana kan? Iya yang Bali. Nggak tahu deh, nggak tahu. Tahu gak? Iya kan? Iya. Yudhistira. Iya, Yudhistira. Gue waktu itu tuh kalau nggak salah itu pas Sempet ngeplay lo dia. sumpah sampai kalau emang mau interviewnya di sono di Bali, iya sumpah sampai Berangkat tuh. enggak gue nggak berangkat Ke Bali ya? karena kan waktu itu tuh gue nge-play tuh kayaknya pas gue abis pas lagi gue lupa pak, kayaknya pas udah di interior deh kalau nggak salah gue nge-play lagi. Jadi pas udah di interior? Gue nge-play di situ. Karena waktu itu tuh di WA ya udah kalau mau ke sana nyamperin, udah tinggal. Karena ya udah nggak jadi. Ya intinya kerjaan lo yang terakhir bikin lu stuck lah. Dia lu yang ngomong. Nah, tapi iya sih. Tapi bener anjing. Itu logikanya dari tadi gue muter-muter. Anjing bikin dia stuck dong berarti. Setelah tadi kan pengalaman lu disebutin gitu kan.
Ya lu tahu kan, gue juga sama teman-teman yang lain, teman-teman lu juga itu punya IO juga. Tahu kan dari dulu, dari 2019 kita buat itu, fotoin. Kalau emang ada tawaran dari ngefotoin, Apa nih? ya Resep nih kalau penawaran-penawaran Oh, demen ya? Demen gua. Demen. Demen. udah free sekarang. Iya, udah free. Free. Nah, kalau ada penawaran dari ngefotoin, apa kalau bersedia? Bersedia lah pastilah. Bersedia. Gua kan udah siap banget gabung. Siap. Impian gua pengen di ngefotoin. Kenapa emang? Kenapa emang nih ngefotoin? Kayaknya Padahal kan gitu-gitu aja. Tapi kan yang penting nggak Nggak, apa lanjutannya nggak? Maksudnya jadi trailernya itu Terus apa namanya? Setuju nih di ngefotoin nih? setuju. Setuju. Oke. Ya. Kapan gua bisa mulai kerja? Kita di belakang aja ya. Oh, oke, siap. Ngapain orang tahu? Heeh. Sebenarnya dari yang lu tahu tentang ngefotoin, sejauh mana? Maksudnya ngefotoin ini bagi lu tuh kayak anjir udah sampai mana sih nih anak itu, kayak IO-nya kayaknya udah jauh gitu. Menurut lu kayak Kan, gitu apa? apalagi kan gue dengar cerita bintang pas gue masih di sana kan kayak proyek di mana Kalimantan gitu segala macam ke kejaksaan kan bintang juga yang sering bawa proyek kejaksaan ke sono. Sono. Iya. Karena Heeh. karena Nggak dilempar ke ngefotoin. si Iwan yang ngefotoin ke nama project ngefotoin parah. Aduh. Nah terus apa namanya? Lu lihat dari ngefotoin sendiri, lu tahu nggak kalau ngefotoin itu pernah bikin project mobil, tapi maksudnya nggak hanya cuman mungkin kerjain wedding atau apa, kita banyak banget, kita Iya. seluruh kerjaan tuh kita Event gitu ya. event kita kerjain gitu. Udah berarti. Berarti udah ya, Kapan? intinya deal ya? Udah deal nih. Ngefotoin ya? Iya, siap deal. Siap. Mm-mm. Teman-teman, Ucuy sudah di ngefotoin ya? Kapan nih mulai ngantor gua? Kapan? Kita fleksibel. Oh, fleksibel. Fleksibel. Enak banget nih. Duitnya juga fleksibel. Nggak apa-apa. Apa kan? Yang penting berkembang terus lah. Iya, yang penting nggak stuck lah ya. Betul. Betul. Yang penting mah kita happy gitu. Happy. Pokoknya Kita nggak ada spasi. Iya. Nggak ada ya? Intinya kalau di kita itu keluarga tetap nomor satu. Iya, emang bener. Keluarga tuh emang harus di nomor satu kan. Iya. Nomor 2 baru cuan. Iya, betul. Nomor 3 baru tim. Betul. Kemudian terbit LP. Ya udah, gitu aja teman-teman Creative People yang udah nonton semuanya. Thank you banget. Nih. Gua udah diundang nih ya. Sama-sama Ucuy. Nih buat Creative People untuk dengerin pengalaman Ucuy sebagai editor. Dan teman-teman, siapa lagi nih yang akan diundang berikutnya? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk Creative People. Jangan lupa follow juga. Dan jangan lupa follow juga untuk Ucuy ya. Nih, ada di bawah nih Instagramnya. Gitu aja. Goodbye.